Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum wasilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang berita gembira kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, bahwa budaknya yang bernama Khairah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Ummul Mukminin hanyut dalam kegembiraan dan wajahnya tampak ceria dan berseri-seri. Dia mengutus seseorang untuk membawa ibu dan bayinya ke rumah selama masa-masa pemulihan pasca melahirkan. Khairah adalah budak yang paling beliau sayangi dan beliau telah rindu menantikan kelahiran bayi pertama dari budaknya itu. Tak lama setelah itu, Khairah pun datang dengan bayi di gendongannya. Ketika Ummu Salamah memandangnya, beliau langsung menyukai bayi itu karena wajahnya yang tampan dan cerah, menarik hati siapapun yang memandangnya. Ummu Salamah bertanya kepada budaknya, "Sudahkah engkau memberikan nama untuknya, wahai Khairah?" Khairah menjawab, "Belum. Aku ingin Andalah yang memilihkan nama untuknya sesuka Anda." Ummu Salamah berkata, "Kita akan memberi nama yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Hasan." Lalu beliau mengangkat tangannya untuk mendoakan kebaikan bagi sang bayi. Kebahagiaan atas kelahiran Hasan itu tidak hanya dirasakan oleh keluarga Ummul Mukminin Ummu Salamah saja, namun juga dirasakan oleh seisi rumah di Madinah, yaitu di rumah sahabat utama yang juga penulis wahyu Rasulullah, Zaid bin Thabit. Sebab ayah si bayi, yaitu Yasar, adalah budak Zaid bin Thabit yang paling disayangi dan diutamakan di antara budak yang lain. Hasan bin Yasar, yang pada akhirnya lebih terkenal dengan sebutan Hasan al-Basri, tumbuh di salah satu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besar di pangkuan salah satu istri beliau, yaitu Hindun binti Suhail, yang lebih sering dipanggil dengan Ummu Salamah. Adapun Ummu Salamah adalah seorang wanita Arab yang termasuk paling sempurna akalnya, banyak keutamaannya, dan teguh pendiriannya. Beliau juga termasuk istri Nabi yang paling luas pengetahuannya dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau meriwayatkan sebanyak 387 hadis. Beliau juga termasuk dari sedikit bilangan wanita di masa jahiliyah yang mampu baca tulis. Hubungan bayi yang beruntung itu dengan Ummu Salamah tidak hanya sebatas itu. Lebih jauh lagi, karena seringkali ibunda beliau, Khairah, harus keluar dari rumah untuk mengurus kebutuhan Ummul Mukminin sehingga harus meninggalkan bayinya. Bila sang bayi menangis karena lapar, maka Ummul Mukminin meletakkan bayi itu di pangkuannya lalu disusui supaya diam. Karena rasa cintanya terhadap bayi itu, Ummul Mukminin bisa mengeluarkan air susu yang kemudian diminum oleh si bayi hingga merasakan kenyang dan diam dari tangisnya. Dengan demikian, kedudukan Ummu Salamah bagi Hasan al-Basri adalah sebagai ibu dalam dua sisi. Pertama, karena Hasan al-Basri adalah seorang dari mukminin, sedang Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin. Kedua, Ummu Salamah adalah ibu susuan bagi beliau. Anak ini meraih kesempatan emas untuk bergaul dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab rumah-rumah mereka berdekatan sehingga ia bisa bermain dari satu rumah ke rumah yang lain. Sudah barang tentu, akhlak beliau terwarnai oleh para penghuni rumah itu dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Seperti yang diceritakan oleh Hasan al-Basri sendiri. Dia mengisi rumah Ummul Mukminin dengan ketangkasannya yang menyenangkan. Sering dia naik ke atap rumah lalu berpindah-pindah dengan lincahnya. Hasan dibesarkan dalam suasana yang diterangi oleh cahaya nubuwah dan meneguk sumber air jernih yang tersedia di rumah-rumah Ummahatul Mukminin. Beliau juga berguru kepada sahabat-sahabat utama di Masjid Nabawi. Beliau meriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdillah, dan lain-lain. Meski demikian, kekaguman yang paling menonjol jatuh kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengagumi keteguhan agamanya, ketekunan ibadahnya, kezuhudan terhadap kesenangan dunia, kefasihan lidahnya, hikmah-hikmahnya yang berkesan di hatinya,
kemantapan tutur katanya dan nasihat-nasihatnya yang menggetarkan hati. Sehingga beliau berusaha berakhlak dengannya dalam hal takwa dan ibadah serta mengikuti jejaknya dalam memberikan keterangan dan kefasihan bahasanya. Menginjak usia 14 tahun, ketika memasuki usia remaja, beliau berpindah bersama kedua orang tuanya ke Basrah dan menetap di sana. Dari sinilah muncul julukan Al-Basri yang dinisbahkan pada kota Basrah. Lalu keutamaan beliau mulai dikenal orang-orang di Basrah. Demikianlah kisah kelahiran dan masa kecil ulama kenamaan Waliullah Hasan Al-Basri. Semoga informasi ini dapat menambah khazanah keilmuan serta meninggalkan keimanan dan kecintaan kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.